Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mirza Erina dari Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia, Kota Bumi. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi rekening pada mata kuliah akuntansi. Rekening diklasifikasikan menjadi dua, yaitu real atau neraca dan nominal atau laba rugi. Rekening real atau neraca yaitu rekening yang menerapkan unsur neraca. Sedangkan rekening nominal atau laba rugi merupakan rekening yang merupakan unsur laba rugi. Rekening real atau neraca terbagi menjadi tiga. Yang pertama, harta atau aktiva yang termasuk assets adalah semua hal yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Yang kedua, uang atau kewajiban, liabilitas atau pasiva adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya. Dan yang ketiga, modal atau kapital adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih, jumlah harta dikurangin dengan hutang. Selanjutnya, harta atau aktiva atau aset terbagi menjadi 5, yaitu harta lancar atau current assets, investasi jangka panjang, harta tetap atau tidak lancar, harta tetap tidak berwujud, dan harta lain-lain. Harta lancar atau current asset merupakan harta yang berupa uang tunai dan harta lain yang mudah dijadikan uang atau dapat digunakan dalam jangka pendek. Yang termasuk harta lancar adalah kas, deposito bank, surat berharga atau efek, piutang dagang, piutang wesel, persediaan barang dagangan, perlengkapan kantor atau barang habis pakai, perlengkapan toko, beban dibayar di muka per skot biaya, piutang pendapatan. Investasi jangka panjang adalah penyertaan atau penanaman modal pada perusahaan lain dalam jangka panjang. Terbagi menjadi dua, yaitu investasi dalam saham dan obligasi, dan dana yang dicadangkan untuk pelunasan hutang jangka panjang dan untuk perluasan perusahaan. Harta tetap atau tidak lancar adalah kekayaan perusahaan yang pemakaiannya dalam waktu lama, lebih dari satu periode akuntansi. Yang termasuk harta tetap atau tidak lancar adalah tanah, gedung atau bangunan, mesin-mesin, kendaraan, peralatan toko, dan peralatan kantor. Harta tetap tidak berwujud adalah hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Contoh, goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, dan franchise. Harta lain-lain adalah harta yang tidak dapat digolongkan dalam 4 jenis aktiva. Contoh, biaya pendirian, biaya emisi saham, aktiva tetap yang tidak dipakai. Utang atau kewajiban terbagi menjadi 3, yaitu utang lancar atau jangka pendek, utang jangka panjang, dan kewajiban atau utang lain-lain. Utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Contoh, hutang wesel, utang biaya, utang usaha, dan pendapatan diterima di muka. Utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contoh, utang hipotek, utang obligasi, dan kredit investasi. Selanjutnya ada kewajiban atau utang lain-lain adalah meliputi semua hutang yang tidak sesuai untuk diklasifikasikan sebagai utang lancar maupun utang jangka panjang. Contoh, uang jaminan yang diterima dari pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang modal atau kapital. Pemberian nama modal tergantung jenis perusahaannya. Jika bentuk perusahaan itu perorangan, maka nama modalnya adalah modal pemilik. Jika bentuk perusahaan itu adalah persekutuan, maka nama modal adalah modal sekutu. Jika bentuk perusahaan adalah perseroan terbatas,
maka nama modal adalah modal saham. Dan jika bentuk perusahaan adalah koperasi, maka nama modal adalah modal anggota. Selanjutnya, rekening nominal atau laba rugi. Yang pertama, pendapatan adalah penambahan jumlah aktiva atau harga sebagai hasil operasi perusahaan. Yang kedua, biaya atau beban adalah pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Pendapatan terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama, contoh pendapatan jasa angkutan dan pendapatan servis atau penjualan. Sedangkan pendapatan non-operasional yaitu pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokok yang sifatnya insidentil, contoh pendapatan bunga dan pendapatan komisi. Dan yang terakhir adalah biaya atau beban, dibagi menjadi dua, yaitu beban operasional dan beban non-operasional. Beban operasional yaitu beban yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan operasi, contoh beban perlengkapan, beban gaji, beban sewa, beban iklan, dan beban asuransi. Sedangkan beban non-operasional yaitu beban yang terjadi bukan karena kegiatan utama perusahaan dan sifatnya insidental. Contoh, beban bunga dan kerugian piutang tak tertagih. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang klasifikasi rekening. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.